Semua makhluk hidup membutuhkan nutrisi untuk hidup dan berkembang biak melalui makanan yang dimakan. Seperti manusia, membutuhkan gizi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Juga hewan, seperti ayam, selalu juga sangat membutuhkan makanan. Begitu juga tumbuhan, yang termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan, juga membutuhkan makanan. Dalam hal ini, nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan adalah unsur hara. Di mana unsur hara itu didapatkan dari dalam tanah, di mana dia tumbuh, atau dari mineral dalam bentuk pupuk yang kita berikan. Seperti ure, ZINPK, atau pupuk yang lain. Akan tetapi, tumbuhan tidak dapat memakan langsung dari pupuk yang kita berikan, tetapi harus dirubah terlebih dahulu dalam bentuk ion. Perihal inilah yang harus benar-benar kita pahami sebagai petani, yang selalu bertujuan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dengan biaya yang rendah, serta hasil panen yang berkualitas, sehingga bernilai ekonomi tinggi. Dengan nutrisi yang cukup, maka tumbuhan yang kita tanam akan menghasilkan hasil panen yang maksimal, sesuai dengan yang kita kehendaki. Juga, dengan nutrisi yang cukup, maka tumbuhan akan memiliki daya tahan terhadap serangan penyakit lebih tinggi. Sehingga, kita dapat bertani dengan biaya yang lebih murah, karena kita sudah tidak perlu membeli pestisida kimia yang harganya sangat mahal dan menghindari gagal panen. Berikut, saya tunjukkan contoh dari tumbuhan yang kurang nutrisi, maka tanaman tersebut cenderung tumbuh kerdil dan tidak tahan terhadap serangan penyakit. Nih, sapinya tuh pada keriting, nggak usah ke salon. Untuk kita dapat memberikan pelayanan kepada tanaman yang kita tanam, agar berkecukupan nutrisi yang dapat dijerat, adalah dengan 1. Menggemburkan tanah sampai di kedalaman akar tanaman itu sendiri. Berbeda apabila tanahnya keras, maka akar akan tumbuh menyempit, karena tidak mampu menembus di kedalam sirah, sehingga terjadi perebutan air dan nutrisi dengan tanaman yang lain. Dengan tanah yang gembur, maka porositas tanah menjadi lebih baik. Dengan porositas tanah yang baik, maka tanah akan lebih banyak dapat menangkap oksigen, yang selanjutnya menyimpan menjadi lebih banyak. Dengan kandungan oksigen yang cukup, maka mikroba-mikroba tanah yang bersimbiosis saling membuntungkan dengan tanaman, akan berkembang biak dengan baik. Tanah juga akan memiliki daya simpan air yang lebih tinggi, di mana air sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dengan tanah yang gembur, maka akar akan tumbuh dengan baik ke arah vertikal. Sehingga akar memiliki area yang lebih luas untuk mendapat air dan nutrisi, tanpa harus berkompetisi dengan tanaman yang lain. Sudah biasa kita selalu lakukan olah tanah untuk mendapatkan kegemburan tanah, akan tetapi itu belumlah cukup. Karena olah tanah yang kita lakukan, seperti dengan mencangkut, membajak, maupun dengan traktor, hanya mendapatkan kedalaman maksimal 30 cm. Padahal, seperti padi, kedalaman akar sampai di umur menjelang panen, sedalam 120 cm. Sehingga, apabila kedalaman akar tidak terpenuhi, maka stamina untuk mengisi bulir gabah menjadi kurang, yang menyebabkan sebah kurang bernas. Atau dapat dikatakan, rendeman gabah untuk menjadi beras, menjadi rendah, dan menjadi kualitas medium, karena banyak menir yang dihasilkan dibandingkan dengan beras kepalanya. Berbeda dengan tanaman padi yang memiliki stamina yang tinggi di saat pengisian bulir. Ditunjukkan dengan daun tetap hijau di saat menjelang panen, itu artinya tetap berlangsung pengisian bulir walaupun sudah di umur panen. Kita lihat padi sawah itu yang sudah menjelang panen masih berwarna hijau. Dan hasil gabahnya juga bernas. Seperti pemirsa bisa lihat, kami mencoba menghitung rendemen dari gabah kering giling ke beras yang menggunakan buca madu itu ketengnya berapa. Ternyata dari uji coba ini kami mendapatkan rendemen dari gabah kering giling ke beras menjadi 71,26%. Itu akibat dari stamina yang cukup dimulai dari pertumbuhan vegetatif sampai kepada generatif yang diakibatkan oleh tanah yang subur.
Dan beras ini akhirnya menjadi beras premium karena lebih banyak beras kepalanya atau brokennya minimal. Mengapa tumbuhan membutuhkan oksigen dan mikroba dari dalam tanah? Itu karena tumbuhan dapat menyerap unsur hara nitrogen hanya dalam bentuk ion nitrat, di mana proses berubahnya pupuk-pupuk nitrogen, seperti urea menjadi ion nitrat, membutuhkan oksigen dan bakteri nitrosomonas dan bakteri nitrobakter. Sehingga, apabila kita memberikan pupuk urea di tanah yang sedikit kandungan oksigennya, maka urea tersebut banyak yang hilang, karena tidak segera dirubah menjadi ion nitrat. Maka, walaupun kita telah memberikan pupuk urea dengan dosis yang cukup, tanaman tetap kekurangan nutrisi nitrogen. Itu ditunjukkan dengan daun menguning, serta pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, dan banyak terserang penyakit. Ini juga perbandingan, ini yang lokasi ini juga tidak dikocor dengan pucak madu, sama juga bekas tanaman cabai. Ini bekas tanaman cabainya masih ada, tapi ini sangat kontras ini kalau dibandingkan dengan yang dikocor dengan pucak madu. Ini seperti ini. Itu yang di sana itu malah sudah tinggi sekali ini. Kita bisa lihat sangat berbeda sekali. Ini yang sebelah kanan saya ini tidak menggunakan pucak madu sampai di ujung sana. Sementara ini lahan ini menggunakan pucak madu. Ini ada satu pohon ini yang tinggi sekali ini. Nah, kalau kita cermati, mungkin untuk teman-teman ya yang baru memahami masalah daun tembakau, ini daun tembakau ini kelihatan mengkilat ini, mengkilap. Artinya kalau mengkilap seperti ini, itu kandungan nikotinnya bagus, banyak. Nah, ini kita lihat seperti ini. Mengapa tanaman membutuhkan air di perakaran yang cukup, tetapi tidak berlebihan sepanjang hidupnya? Itu karena, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tumbuhan hanya dapat menyerap unsur hara atau pupuk hanya dalam bentuk ion, di mana air dan nutrisi terkandung di dalamnya. Proses ionisasi unsur hara ini selalu ada proses pelarutan unsur hara terlebih dahulu dengan air, sehingga jika tidak ada air, maka proses ionisasi tidak akan berjalan. Sehingga tumbuhan tersebut menjadi kurang nutrisi, maka pertumbuhan akan terhambat, serta tidak tahan terhadap serangan penyakit. Kondisi kedua yang harus kita jaga, selain tanah harus gembur, adalah keasaman tanah. Atau pH tanah harus dijaga mendekati normal, yaitu di angka 7. Apabila pH tanah rendah, maka pertumbuhan akar akan terganggu, sehingga kelancaran nutrisi masuk melalui akar akan terganggu juga. Seperti pada tabel korelasi antara pH tanah dengan prosentase serapan unsur hara oleh tanaman, berikut ini. Dari tabel ini, jelas ditunjukkan bahwa apabila pH tanahnya rendah, maka pupuk kimia yang diberikan, yang dijerat tanaman, hanya sebagian. Sebagai contoh, apabila pH tanahnya 4, maka pupuk kimia yang dapat dijerat, kira-kira hanya 10%. Untuk pupuk nitrogen hilang menguap, dan untuk pupuk yang lain, akan terikat di tanah, tapi tidak dapat dijerat oleh tanaman, atau tererosi air. Inilah yang sedang dialami petani Indonesia, yaitu biaya usaha tani yang tinggi, tapi produktivitas rendah, dengan kualitas hasil panen juga rendah pula. Sehingga negara sulit mencapai swasembada pangan dan petani belum sejahtera. Penyebab utamanya adalah kesuburan tanah yang rendah, yang ditunjukkan oleh tanah yang keras atau bantat, pH tanah yang rendah, dan ekosistem biologi lahan semakin memburuk. Solusinya adalah dengan aplikasi pupuk Hayati Puca Madu atau Biratu. PT Madu Baru optimis, Puca Madu menjadi solusi petani dengan pupuk ramah lingkungan yang berfungsi mengemburkan dan menaikkan pH tanah.